Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ilmu hadis dari matan Nuhbatul Fikar ya, fi Mustalah Ahlil Athar karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita masih membahas tentang hadis sahih. Wa khabarul ahadi binaqli adlin tamidobdi. Khabar ahad ya, halaman 82 paling atas. Dengan riwayat seorang yang adil, yang sempurna dobatnya, baik itu dobat hafalan atau dobat tulisan. Mutasil sanad, ya sanadnya bersambung, ghairu mu'allal, tidak ada ilat. Ilat ini kecacatan ya. Wala syad, dan juga tidak syad, bertentangan dengan yang lebih kuat. Wa sahih lidzatihi, ini adalah sahih lidzatihi. Wa tafawutu rutbihi, dan tingkatannya bitafawuti hadhil awsaf, dengan bertingkatnya sifat-sifat ini. Wa min thamma, dan dari sana, kuddima sahihul Bukhari. Ini tingkatan hadis sahih ya, yang paling pertama didahulukan sahih Bukhari. Summa Muslim, kemudian sahih Muslim. Summa syartuhuma, kemudian yang sesuai dengan syarat sahih Bukhari dan Muslim, tapi tidak diriwayatkan Bukhari Muslim dalam sahihnya. Itu pengertian hadis sahih. Kita sedikit kaji syarahnya ya, syarah ditulis oleh Ibnu Hajar juga, ini Nuzhatun Nazar fi Taudi Nuhbatul Fikar. Sahih lidzatihi wa hadza awwalu taqsimil maqbul ila arba'ati anwa'. Ini adalah pembagian hadis yang diterima ya, yang paling pertama dari 4 pembagian. 4 pembagian itu nanti sebetulnya 2 ya, sahih, hadis sahih dan hasan. Jadi ada 4 tingkat, karena memang hadis sahih ada yang sahih lidzatihi, ada sahih di ghairihi di bawahnya. Nanti yang ketiga hasan lidzatihi dan hasan li ghairihi. Jadi ada 4 tingkat hadis yang bisa diterima, makbul. Sebetulnya 2 kan, hadis sahih dan hasan. Nah, cuman dibagi kepada 2. Ada yang lidzatihi dan ada li ghairihi. Ya, ini cukup agak rumit ya, agak rinci ininya. Kita lihat di kitab ini Taisir ya, Ulumul Hadis. Sebelumnya kita sudah bahas sebetulnya tentang apa yang disebut dengan sanad ya. Maka berdasarkan definisi itu kan jadi ada 5 ya, ada 5 syarat hadis sahih. Yang pertama, an yakuna musnadan, syaratnya harus ada sanadnya. Jadi hadisnya itu ada bersanad, ada sanadnya. Nah, yang kedua, sanadnya bersambung, an yakuna muttasilas sanad, bersambung sanadnya. Yang ketiga, para perawinya itu adil dan dobat. Yang ketiga tidak syad, yang keempat tidak syad, yang kelima tidak ada ilat. Jadi 5 syarat.
Atau ada juga yang memisahkan antara adil dan dobat, tapi tetap 5 karena nomor satunya sanadnya bersambung itu jadi nomor 1. Nomor 2 berarti rawinya adil, nomor 3 rawinya dobat. Jadi jumlahnya 5 juga. Ya, apa makna dari sanad? Ada sanadnya, itu dinisbatkan kepada Nabi dengan adanya sanad. Sanad itu kan silsilah ya, sanad itu silsilatul rijal al-musila lil matni. Rangkaian ya orang-orang ya hingga sampai kepada matan. Sedangkan matan itu isinya ya. Isi perkataan, isi dari hadis itu. Nah, muttasil sanad, bersambungnya sanad itu ay anna kulla rawin min ruwati sanad qad sami'a hadzal hadis min syaihi. Bahwa setiap rawi, para perawinya dari para perawi sanad ini, ya sungguh dia mendengar hadis ini dari gurunya. Jadi betul-betul mendengar. Karena kan ada yang hadis-hadis itu mengklaim gitu kan, dia mendengar tapi sebenarnya tidak mendengar. Dia menyampaikan hadis dari gurunya, sebetulnya setelah diteliti ternyata tidak mendengar gitu, tidak mendengar hadis itu. Gitu. Atau bahkan yang tidak bersambung, sebetulnya dia tidak sejaman kan gitu. Bagaimana bisa mendengar, bertemu aja nggak mungkin kan gitu. Tidak sejaman. Jadi ada nanti diteliti oleh para ahli hadis itu, para perawinya itu. Apa makna adil dan dobat? Adil itu adalah ya kemampuan malakah alati tahmilul mar'a ala mulazamati taqwa wal muru'ah wajtinabi al-a'mali sayyi'ah min syirkin au fiskin au bid'ah. Jadi pengertian adil itu kemampuan ya dalam diri seorang ya yang membawa dirinya kepada untuk konsisten dalam ketakwaan. Adil di sini maksudnya orang itu bertakwa gitu ya, punya rasa takut kepada Allah, punya muru'ah, menjaga harga diri, menjaga adab ya, dan meninggalkan perbuatan buruk, yaitu yang paling inti adalah syirik, tidak berbuat syirik, tidak fasik dan tidak bid'ah, tidak melakukan kebid'ahan. Ini syarat dari ini makna daripada adil. Adil di situ maksudnya punya ketakwaan. Sehingga kalau dia punya rasa takut kepada Allah, dia takut ya berdusta atas nama Rasul, membawakan hadis yang dia tidak dengar, dia katakan dengar. Makanya nanti yang menyebabkan hadis dhaif karena ada misalnya dia ada kesyirikan darinya, ada kefasikan, ada kebidahan, itu juga menjadi kecacatan pada perawinya. Nah, apa yang dimaksud dengan dobat? Dobat itu wa an yafadar rawi al hadis min sahihi wa ya'ihi bihaitsu idza ada sabi'an wa ada sabi'an al wajhi ladzi sami'ahu alaihi. Ya, seorang rawi menghafal hadis itu dari gurunya, menyadari paham terhadap hadis itu, di mana kalau dia menceritakan lagi kepada orang lain, maka dia akan menceritakan sebagaimana yang dia dengar, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurangi. Dia hafal betul hadisnya itu. Nah, dobat ini dibagi dua, ada dobat sodrin ya, di dada, di hafalan, dan ada dobtu kitab, di tulisan. Apa itu syad? Syad itu secara bahasa mutafarid,
menyendiri. Secara istilah maksud di hadis di dalam ilmu hadis ini ma yuhalifu fihi rawi man huwa authaqu aw arjahu minhu. Yang bertentangan dengan rawi yang lebih kuat daripada dia. Itu jadi isyad. Jadi menurut rawi yang lebih kuat itu hadisnya begini, tapi dia hadisnya lain, berbeda gitu, menyalahi. Nah, maka dia isyad yang lemah itu. Karena kan hadis-hadis itu kan wahyu ya, tidak mungkin secara hakikatnya bertentangan satu sama itu, nggak mungkin. Ya hanya bisa jadi terlihat secara zahirnya bertentangan. Makanya kan nanti diambil jalan penyelesaiannya. Bisa di thariqatul jam'i, dikompromikan antara hadis-hadis sehingga diambillah kesimpulan maknanya begini. Jadi secara hakikat tidak bertentangan, hanya secara zahirnya saja. Ilat itu ada kecacatan tersembunyi ya yang bisa mengotori kesahihannya. Nah, di sini dikasih contoh tentang hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari misalnya dalam sahihnya jilid 4 halaman 18 kitab Jihad Wasiyar bab ma ya'udzu minal jubni, berlindung dari sifat pengecut, tidak ada keberanian, pengecut, penakut. Qala Imam Bukhari berkata, Hadatsana Musaddad, Hadatsana Mu'tamir ya. Qala sami'tu Abi, qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa jubni wal haram wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min adzabil qabri. Ini doa, ini matannya. Isi ini doa. Nah, hadis ini memenuhi syarat-syarat sahih. Satu, sanadnya itu sampai kepada Nabi dari Imam Bukhari, gitu kan, dari perawi hadis. Jadi dari Imam Bukhari. Dan sanadnya bersambung dari awalnya sampai akhirnya, yaitu Anas bin Malik, sahabi. Dia seorang sahabat Anas. Kalau untuk sahabat ini nggak perlu diteliti tentang dalam ilmu hadis ya. Kalau sudah diketahui benar bahwa dia sahabat, artinya kan para ulama sudah menyusun kitab-kitab biografi para sahabat. Misalnya apa? Misalnya Asadul Qobah ya, Ibnu Atsir, Ma'rifatus Sahabat. Ibnu Hajar sendiri menyusun biografi sahabat, Al-Isobah, kitabnya itu banyak. Syiar Alam Nubala juga Imam Az-Zahabi juga di situ ada biografi para sahabat. Ya, jadi sudah tertulis oleh para ulama tentang siapa saja yang termasuk sahabat. Ya, kalau seseorang itu sudah diketahui bahwa dia itu sahabat, tidak perlu lagi diragukan keadilan. Ya, kedobetannya itu nggak diragukan lagi. Makanya sudah disimpulkan sahabat itu kulluhum udul. Semuanya adil. Nggak perlu diteliti lagi. Karena kan buang-buang waktu. Karena ini sudah di generasi yang memang sudah ditazkiyah. Ya kan, langsung gitu ya oleh Allah, oleh Rasulnya. Sudah disepakati semuanya. Kalau ada yang meragukan amanah keadilan sahabat, ya itu sudah menjadi akidah yang menyimpang orang Syiah. Bukan orang Syiah kan menganggap para sahabat itu kafir, berkhianat, ya sudah. Makanya mereka hadis bagi orang Syiah beda.
Ya, dengan kita beda. Yang dimaksud dengan hadis oleh orang Syiah justru yang dibuat oleh imam-imam mereka sendiri, itulah hadis. Itu kalau dari sahabat kan hanya dari Ali saja, dan itu juga banyak dustanya. Ya kan? Kalau ada sahabat hadis itu dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, sudah otomatis mereka tolak oleh orang Syiah itu. Ya. Jadi beda ininya standar dengan orang Syiah. Apa? Hadisnya berasal dari tabiin gitu, orang Syiah. Tidak ada ke sahabat. Tabiin aja tuh tabiin. Iya, nanti kan yang menjadi penelitian itu di generasi tabiin. Karena tabiin itu ada yang soleh, ada yang tidak. Yang jadi penelitian, makanya harus diteliti para perawi di generasi tabiin. Nah, itulah nanti yang banyak yang pendustanya dan segala macam itu di kalangan tabiin. Ya. Jadi kalau sahabat sudah nggak perlu diteliti. Kalau sahabat dia sudah dipastikan mendengar dari Rasul. Sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Sulaiman bin Tarkhan walidul Mu'tamir qad saraha bis sama'i min Anas wa mislul Mu'tamir qad saraha bis sama'i min abihi kadzalika Syekhul Bukhari qad saraha bis sama'i min Mu'tamir rahimahullah qad saraha bis sama'i hadis min syai'. Yang jelas sanadnya ini bersambung karena masing-masing dari perawinya ini secara jelas mereka mendengar dari gurunya. Nah, biasanya dengan sigot yang jelas ya, hadasana, barona, ya kan. Nah, kalau dengan redaksi seperti itu menunjukkan mereka mendengar. Hadasana musadad, hadasana mutamar. Qala sami itu abi, saya mendengar. Berarti kan jelas benar-benar mereka mendengar. Ya kan? Sami itu Anas bin Malik. Qala kana Nabi yaqul. Jadi secara jelas menyebutkan dengan mereka mendengar dari gurunya. Nah, kalau dengan misalnya hanya dengan qala dan berkata, nah itu kan atau pakai an, makanya antara an dan qala ini jadi pembahasan tersendiri. Kalau mengatakan dia berkata, nah itu kan tidak jelas bahwa dia apakah mendengar atau tidak perkataan itu. Ya, itu jadi penelitian nanti. Ya, tawafarul adalah wa dabtu fi ruwatil sanad, memenuhi syarat adil dan dobat pada riwayat ya sanad dari sahabat ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu sampai kepada Imam Bukhari. Semuanya sudah dibuktikan keadilan dan dobatnya. Anas bin Malik sahabat ya, dan kullu sahabat udul, kulluhum udul radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu Sulaiman bin Tarkhan ya, walid Mu'tamar, ayah dari Mu'tamir. Ya, itu juga sikotun abidun. Ibnuhu Mu'tamir sikoh, Musadad bin Musarhad sikotun hafid. Nanti ini kan para perawi ini dinilai ya oleh para ulama itu. Nanti ada para ulama yang ahli dalam ilmu jarah dan ta'dilnya. Jadi melihat para perawi itu mereka betul-betul amanah ataukah tidak. Nanti kan diberikan penilaian. Nah, penilaian ada di kitab-kitab para ulama itu. Kita tinggal melihat saja rawi ini bagaimana berdasarkan penilaian para ulama itu. Ya, maka dari penilaian para ulama ditemukan Sulaiman bin Tarkhan ya, yang sanad yang dalam hadis ini sikoh abid. Mu'tamir bagaimana sikoh.
Musaddad bin Musarhad ya siqah hafid. Imam Bukhari ya sudah jelas. Imam Bukhari itu kan sahibu sahih Muhammad bin Ismail Bukhari, Jabalul Hifzi. Ya, gunung daripada hafalan. Karena hafalannya luar biasa. Bahkan dia digelari Amirul Mukminin fil hadis. Pemimpinnya para ahli hadis. Imam Bukhari itu makanya dia ditempatkan kitabnya itu paling pertama karena sangat ketat dalam penyelesaian hadis sahihnya dibanding yang lain. Kan hafalannya itu luar biasa. Pernah kan ketika tiba di suatu negeri ya di Naisabur ya kalau tidak salah. Itu kan berkumpul para ulama untuk menguji Imam Bukhari. Ada yang tahu kisahnya bagaimana menguji hafalan Imam Bukhari? Imam Bukhari itu kan menghafal 100.000 hadis sahih, 200.000 hadis dhaif dengan sanad. Luar biasa. Itu belajar selama 16 tahun. Imam Bukhari itu nggak pernah nulis. Sehingga ditegur oleh teman-temannya. Sampai kemudian ditantang. Coba kalian kumpulkan semua tulisan kalian. Saya akan sampaikan lagi apa ilmu yang sudah disampaikan oleh guru-guru. Disampaikan. Semua. Dan bahkan ada yang tidak sempat mereka catat, Imam Bukhari hafal. Jadi nggak nulis itu bukan kayak ini, dia hafal semua yang disampaikan oleh guru. Dan diuji oleh ulama-ulama itu dikumpulkan. Ada 10 ulama yang menguji hafalan Imam Bukhari. Dari 10 ulama itu, satu orang menyampaikan 10 hadis kepada Imam Bukhari. Jadi ditanyakan tentang hadis yang disampaikan oleh 10 ulama itu, masing-masing 10, berarti kan 100 jumlahnya, 100 hadis. Tapi dengan cara sanadnya itu dikacaukan, diacak. Dengan cara sanadnya itu diacak-acak. Ya, tidak sesuai dengan urutan. Lalu ditanyakan kepada Imam Bukhari. Satu persatu, Imam Bukhari makanya saya tidak tahu hadis ini, saya tidak tahu. Tidak kenal tentang hadis-hadis itu. Sampai kemudian setelah terakhir, awalnya mengira kok Imam Bukhari mengatakan tidak tahu kan gitu. Apakah memang dia bodoh, tidak tahu. Tapi setelah itu kemudian dijelaskan satu persatu. Jadi 100 hadis ini. Adapun hadis yang ini bukan begini, harusnya begini. Terus sampai 100 hadis itu dijelaskan semuanya oleh Imam Bukhari. Iya. Sanad yang benarnya bagaimana? Jadi luar biasa hafalan Imam Bukhari itu, maka disepakati oleh seluruh para ulama ahli hadis. Imam Bukhari itu Amirul Mukminin fil hadis, sehingga kitabnya adalah kitab yang paling sahih. Kitab Sahih Bukhari itu kan adalah hasil dipilih yang lebih sahih, yang paling sahih dari 100.000 hadis sahih tadi, dipilih dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu kan kalau dengan pengulangan itu 7.000-an hadis. Kalau tidak dengan pengulangan, sebetulnya yang diulangi itu sebanyak 3.000. Jadi sebetulnya 4.000 ya, yang kalau tanpa pengulangan. Jadi satu hadis yang sama diulang di beberapa kali di bab yang berbeda. Gitu Imam Bukhari itu. Itu ada makna tersendiri. Ya, jadi diambil faidahnya. Misalnya di bab ini dicantumkan hadis ini, kaitannya dengan babnya. Ya, jadi disimpulkan dari hadis ini sesuai dengan babnya. Nanti di bab lain hadisnya sama juga, tapi kaitannya dengan bab yang ini gitu. Seperti hadis innamal a'malu binniyat itu 7 kali diulang di Sahih Bukhari itu. Di bab yang berbeda-beda. Ada di kitab bil wahyi, kitab iman, kitab jihad, kitab ini beda-beda. Beda nanti dengan Imam Muslim, Sahih Muslim. Kalau Sahih Muslim, cara penyusunannya tidak seperti itu ya. Semua hadis yang sama dalam satu bab itu disebutkan semua. Tidak diulang. Ada ilat sehingga memenuhi syarat sahih. Nah, sini disebutkan tentang awal orang yang mengumpulkan hadis
Nabi SAW bermakna tadwin, menuliskannya, mengkodifikasinya. Awalu manitana bijamil hadis nabawi syarif bimakna tadwini Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Ini yang disebut dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri Al-Madani. Orang ini gurunya Imam Malik. Ya, dari Shalih bin Kaisan dia berkata, ijtama'tu ana wa Zuhri wa nahnu natlubul ilma. Aku berkumpul bersama Zuhri dan kita menuntut ilmu. Faqulna, kita katakan, naktubus sunan, kita menulis sunnah, ya, hadis-hadis. Fakatabna baja'anin nabi, maka kami menulis apa yang datang dari Nabi. Summa qala naktubu an ashabihi fa innahu sunnah, kita tulis dari para sahabatnya juga, sungguhnya itu sunnah. Faqultu ana laisa sunnah fala naktubuhu faqala fakataba wa lam aktub fa anjaha wa dayatu. Ini cerita dari Shalih bin Kaisan. Jadi kalau menurut Shalih bin Kaisan, dari sahabat-sahabatnya dia bukan sunnah, sedangkan kata Syihabuddin Ibnu Syihab Az-Zuhri itu sunnah, maka dia menulis sedangkan aku tidak. Maka pada akhirnya Ibnu Syihab Az-Zuhri itu berhasil sukses dalam penulisan hadis sedangkan aku tidak, kata Shalih bin Kaisan. Ya, riwayat lain menyebutkan ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu khawatir ya akan hilangnya ilmu, ya, min indi rasul. Ini juga di, ya, dan ada sahabat lain yang untuk menulis hadis diizinkan oleh Rasul, ya, sehingga apalagi kemudian khususnya di zaman Umar bin Abdul Aziz, yaitu tahun 100 ya. Jadi Rasul setelah hijrah, ya, Rasulullah, kemudian mulailah ditulis secara khusus, ya, dikodifikasi karena khawatir para ahli hadis ini, para penghafal hadis ini banyak yang meninggal. Ya, kata Umar bin Abdul Aziz, unzur makana min hadis Rasulillah au sunnah au hadisi fa umra faktub fa ini qad itu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Jadi tulis, ya, lihatlah hadis Rasulullah SAW lalu tulis karena aku khawatir hilangnya ilmu ini dan lenyapnya para ulama. Waqala, dan dia berkata, alaikum bibni Syihab fa innakum la tajiduna ahadan a'lam bisunnah al-madiyah minhu. Berpegang teguhlah kepada Ibnu Syihab, karena kalian tidak akan mendapatkan seseorang yang lebih tahu terhadap sunnah daripada dia. Jadi Ibnu Syihab Az-Zuhri ini juga luar biasa, ya. Nah, setelah Ibnu Syihab Az-Zuhri ini di masa berikutnya, ya, datanglah seperti Ibnu Jurayj, Hashim, Imam Malik, Ma'mar, Ibnu Mubarak dan yang lainnya. Nah, maka terkenalah kemudian Imam Malik yang menulis kitab Al-Muwatta. Jadi kitab hadis yang paling pertama ditulis yang sampai kepada kita itu adalah Muwattanya Imam Malik. Ya, kalau yang lain-lainnya tidak ada. Bahkan di zaman Imam Malik itu banyak ditulis juga kitab Muwatta yang lain. Ya. Tapi karena keikhlasan Imam Malik, kesungguhan, justru yang tersisa adalah Muwattanya Imam Malik. Muwattanya Imam Malik. Ya, tapi
yang menulis Al Abwab Ibnu Jurayj terhadap bab-bab, ya ada bab-babnya itu setelah Az-Zuhri. Nah, tapi memang hadis-hadisnya ada yang dhaif juga ya, yang dikumpulkan itu. Nah, maka lalu dijelaskan tentang yang pertama mengumpulkan hadis sahih saja, yaitu Imam Bukhari, ya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Ya, fajama sahihahu, dia mengumpulkan Sahih Bukhari, wantaqa ma fi min mi'ati alfi hadis sahih kana yafadhuha ini. Jadi Imam Bukhari itu memilih dari 100.000 hadis sahih yang dia hafal. Jadi dari 100.000 hadis yang dia hafal dipilih. Faqad ruwiya anhu annahu qala, diriwayatkan bahwa Imam Bukhari itu berkata, ahfadhu mi'ata alfi hadis sahih wa mi'atai alfi hadis ghairi sahih, seperti yang saya katakan tadi. Jadi perkataan Imam Bukhari sendiri, Imam Bukhari mengatakan, saya hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Ini seperti yang disampaikan oleh Ibnu Shalah dalam Ulumul Hadis. Lalu apa latar belakang penulisan Sahih Bukhari? Ya, ini diriwayatkan, ya sebenarnya disebutkan oleh Ibrahim bin Ma'qa di sisi Ishaq bin Rahawayh atau Rahuyah, ini ya, pembacaannya. Faqala ba'du ashabina, sebagian sahabat kami berkata, lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sunnati fi qalbi fa akhadtu fi jam'i hadzal kitab. Kalaulah kalian, kata sebagian sahabat, jadi ada dorongan ya untuk menyusun kitab ya ringkasan terhadap sunnah-sunnah Rasul, sunnah-sunnah Nabi, maksudnya hadis-hadis, maka terbersihlah dalam hatiku, kata Imam Bukhari itu, maka aku kemudian mengumpulkan kitab ini. Lalu diikuti ya untuk menyusun kitab hadis sahih ini oleh muridnya Imam Bukhari, yaitu siapa? Imam Muslim. Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Ya, Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj Ibnu Muslim bin Walid bin Qaushaz ya Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullahu taala fajama sahih fi 15 sanah. Ya, menyusun kitab Sahih Muslimnya itu selama 15 tahun. 15 tahun. Wa qatalaqal ulama kitabaihima bil qabul wa tafaqala anhum asal kutubi ba'dal Qur'anil Karim. Maka para ulama kemudian mengambil dua kitab ini, Sahih Bukhari